jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan mulai ibadah kita. Baiklah, kita akan bersama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan, biarlah ibadah kita pada pagi hari ini boleh memberikan dampak yang baik kepada setiap kita. Amin. Baiklah, mari kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, pagi ini kami mengucap syukur ya Bapa, kesempatan yang indah, yang baik yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Biarlah Engkau akan menjamah setiap kami, melawat setiap kami, kuatkan dan teguhkanlah kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada setiap kami. Engkau akan memberkati, Engkau akan menolong setiap pelayan-pelayan yang ambil bagian di dalam ibadah pagi hari ini, baik yang WL, singer, pemain musik, maupun sarana-sarana yang dipergunakan ya Tuhan untuk ibadah online ini. Biarlah Tuhan akan memberkati semua. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Sembah syukur kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami berikan pujian. Dan jiwaku semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata
Mari saudara, sama-sama dengan saya mengatakan amin. Mari kita sembah Tuhan kita, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, Tuhan yang besar dan penuh keagungan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, sebab Engkau Allah satu-satunya yang bagi kami saat pagi hari ini untuk kami naikkan puji-pujian bagi Dia. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang.
dunia. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, 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 ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Oh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Dialah Tuhan satu-satunya yang membuat hidup kita penuh dengan mujizat, haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban
kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Ku tahu yakin ya Tuhan, bahwa di tengah gelombang Engkau Tuhan yang selalu membimbing kami, menjadi penasehat yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, jika sampai saat ini kami masih ada di dalam tangan pengasihan Allah yang sempurna. Haleluya. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Mari kita percaya bahwa di tengah badai ada Tuhan yang selalu membimbing kita. Haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, baiklah kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Allah berkata-katalah kepada setiap kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk melakukan, kami siap untuk taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bagian ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mohon urapan dan berkat-Mu atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam tema Yesusku Pembimbingku. Saya mengambil judul khotbah pada pagi hari ini adalah penasehat ajaib. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan membimbing di dalam hidup kita. Kita membutuhkan penuntun, kita membutuhkan arahan dan memerlukan nasihat supaya hidup kita berbahagia dan sentosa. Ada penasehat pernikahan, ada penasehat keuangan, ada penasehat hukum, dan lain-lain. Tetapi lebih daripada semuanya itu, sesungguhnya kita memerlukan penasehat di atas segala penasehat yang ada di bumi ini, yaitu penasehat ajaib. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa demikian? Karena kita ini manusia, pengetahuan kita terbatas. Ya, sepintar-pintarnya otak manusia, dari sekolah, playgroup sampai dapat gelar doktor atau apapun, profesor, bahkan selalu cum laude ya. Tetap saja pengetahuan kita itu masih terbatas, kekuatan kita terbatas, dan semua yang ada pada kita semuanya serba terbatas. Oleh karena itu, kita memerlukan pembimbing di dalam kehidupan kita yang senantiasa menasehati kita dengan perkataannya, dengan pengajarannya, yaitu melalui firman Tuhan. Nabi Yesaya jauh sebelum kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kira-kira 700 sebelum Masehi, telah menubuatkan kedatangan Mesias, sang penuntun yang akan membawa manusia kepada tujuan akhir hidup manusia, yaitu kehidupan kekal. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama di dalam Perjanjian Lama, kitab Nabi besar Yesaya, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-5 ini, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kelahirannya terjadi secara ajaib, demikian juga dengan kematiannya, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga. Begitu ajaib dan luar biasa kedatangannya ke dalam dunia, membawa kita, menggerakkan kita berjalan mengikuti Dia, menuntun dan membimbing kita kepada hidup yang kekal. Rasul Yohanes menuliskan dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-4. Di sana dikatakan bahwa
dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia adalah Yesus Kristus. Hidup yang benar dan sejati hanya ada di dalam Yesus. Hidupnya adalah terang bagi setiap jalan kita, sehingga kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, Nabi Yesaya juga menubuatkan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Nubuatan ini memiliki makna yang besar, bahwa Yesus Kristuslah yang akan menjadi pemimpin atas umat manusia dan sebagai raja atas kehidupan kita. Orang percaya Yesus yang akan berjalan di depan kita, menuntun kita, membimbing kita, menggandeng, bahkan menggendong kita. Haleluya. Sedangkan bahu berbicara tentang satu, pekerjaan. Di dalam kitab Nehemia pasal 3 ayatnya yang kelima, Bapak Ibu bisa membacanya nanti. Sekalipun Tuhan Yesus adalah pemimpin atas kehidupan kita, tetapi Dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, yaitu menyembuhkan sakit kita, melakukan mujizat demi mujizat, membalut luka batin kita, memulihkan, melepaskan, dan mematahkan kutuk dosa. Yang pertama, bahu berbicara tentang pekerjaan. Dan yang kedua, bahu dipakai untuk mengangkat beban. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-81 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja atas kehidupan kita, Tuhan Yesus mengangkat semua beban yang ada di pundak kita. Kutuk dan dosa yang membebani hidup manusia sudah dipikul dan ditanggungnya dan diselesaikannya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara. Tangan dan kakinya dipaku, mahkota duri di atas kepalanya, dan tombak yang menusuk lambungnya. Bilur-bilurnya sanggup menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kita, bahkan membawa kita kepada keselamatan ilahi. Tuhan Yesus sanggup mengangkat beban dan kuk yang membuat jalan kita terhuyung-huyung, membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan dan mematahkan tali-tali kuk, memerdekakan orang-orang yang teraniaya. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-25b, Yesaya pasalnya yang ke-14 ayatnya yang yang ke-25b, di sana dikatakan, kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang. Kuk yang menggambarkan beban yang diletakkan di dalam kehidupan manusia karena manusia jatuh ke dalam dosa, itu akan dibuang. Haleluya. Di dalam Injil Matius 23 ayatnya yang keempat, di sana juga dikatakan bahwa beban yang mengikat mereka, ya, beban-beban berat yang mengikat mereka, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Artinya, seberat apapun beban hidup kita, tetapi itu tidak akan terasa berat. Mengapa? Karena Yesus sudah mengangkatnya bagi kita. Haleluya. Yang ketiga, Nabi Yesaya menuliskan ada 4 nama atau 4 otoritas yang akan menandai tugasnya, yaitu sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat artinya
menasehati, mengarahkan, menyelesaikan, merancangkan, dan merencanakan. Selama hidup di dunia, Tuhan Yesus menunjukkan keteladanan yang sejati. Sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Dia tahu dan peduli dengan jalan hidup kita. Dia tahu awal, pertengahan, dan akhir dari hidup kita. Tuhan Yesus tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Pada waktu Dia ada di bumi ini, Dia menuntun umat manusia dengan setia kepada kehidupan kekal. Meskipun kadang-kadang nasihatnya seringkali ditolak oleh dunia, kadang-kadang kita pun gagal mengikuti nasihatnya. Tetapi ini yang tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu tetap berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, yaitu menyatakan kasih-Nya yang besar di tengah-tengah umat manusia. Inilah kedatangan Tuhan Yesus bagi setiap kita, yaitu menyatakan kasih-Nya. Itu ada di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 dan 36. Bagaimana Tuhan Yesus setiap hari berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar, untuk menasehati, untuk membimbing orang kepada kasih yang besar, untuk memimpin orang kepada jalan yang benar. Dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-39, Tuhan Yesus juga pergi ke seluruh Galilea. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Artinya adalah Tuhan Yesus sedang memberi jawaban kepada umat manusia bahwa manusia pada akhirnya akan mendapati ujung di dalam kehidupan mereka kepada kematian kekal atau kehidupan kekal. Matius pasal 6 ayat 7 dan 8 juga di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ini memaknai kepada, menuntun kepada kemajuan, bahwa Tuhan Yesus memberi kuasa kepada para murid itu di zaman dahulu. Tetapi di zaman sekarang Tuhan Yesus juga memberikan kuasanya, memberikan otoritasnya kepada setiap kita, orang-orang yang percaya, untuk mengalahkan kegelapan. Jam kerjanya Tuhan Yesus itu luar biasa. Dari hari masih gelap sampai hari sudah gelap. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah berdiam diri terhadap kita anak-anaknya dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus selalu ingin berbicara dan menasehati kita dengan berbagai macam cara. Marilah kita berdiam diri di hadapannya agar kita peka dan mendengar suaranya dengan membaca Alkitab setiap hari. Ya, membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan itu setiap hari dan melakukannya, karena di situ terkandung nasihat-nasihat ilahi. Di dalam Alkitab itu adalah sumber nasihat yang utama. Tuhan Yesus hadir sebagai penggenapan dari semua pengajaran dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama, kisah tentang Yesus adalah catatan kehidupan dan pengajarannya yang harus kita taati. Sebagai penasehat ajaib, Tuhan Yesus memiliki hikmat yang melampaui hikmat manusia. Para ahli Taurat terheran-heran dengan hikmatnya yang luar biasa. Waktu itu Tuhan Yesus masih berusia 12 tahun.
dan berkata-kata hikmat di dalam bait Allah. Di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ketiga, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita butuh nasihat, datanglah kepada Yesus. Semua pengajaran dan nasihatnya terdapat dalam Alkitab, yaitu seluruh firman dan ketetapan Allah. Apakah sebuah nasihat itu penting? Bagi saya penting sekali. Atau adakah dari kita yang mengatakan, itu nggak penting Bu, itu nggak penting Tante, mending saya kerja keras, fokus dengan cita-cita saya, dan saya berusaha baik kepada semua orang dan tidak mengganggu orang. Beres sudah, saya akan hidup bahagia. Paling-paling nasihatnya ya itu-itu saja. Hati-hati dengan perkataan kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus tunduk di hadapannya, menerima setiap nasihat-nasihat yang ada di dalam firman Tuhan. Dalam doa pagi, kita selalu berdoa bahwa di dalam mengambil keputusan-keputusan besar atau kecil, supaya kita datang kepada orang yang tepat. Karena kita percaya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyampaikan nasihat ilahi. Tuhan dapat berbicara melalui hamba Tuhan, melalui orang tua kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, atau bahkan rekan kerja kita atau teman kita. Tuhan Yesus selalu ingin berbicara dan menasehati kita dengan berbagai macam cara. Marilah kita belajar berdiam diri di hadapannya, agar kita peka dalam mendengar suaranya dengan membaca Alkitab setiap hari. Nasihat harus diterima dengan senang hati, dengan hati yang lembut, tidak bersungut-sungut. Nasihat harus diterima dengan kerendahan hati, bukan iri hati. Karena nasihat itu bukanlah paksaan, harus diterima dengan hati yang bersih. Tuhan Yesus dalam menyampaikan pengajarannya, nasihatnya tidak pernah memaksa orang untuk taat kepadanya. Tetapi keputusan akhir ada pada pribadi masing-masing kita. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hidup adalah pilihan. Keputusan bukan pada penasehatnya, tetapi kita yang mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu adalah saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Demikian juga dengan nasihat. Jika kita salah memilih atau bahkan menolak pengajarannya, nasihatnya sesungguhnya kita sedang menuju kepada kebinasaan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Amsal pasal 24 sampai 27. Di situ tentang kata-kata hikmat. Di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semuanya penasehat ajaib sedang mengajar kepada kita untuk tetap setia dan taat sampai akhir. Sebagai ayat penutup kita akan membaca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus adalah penasehat kita,
yang selalu siap menuntun dan membimbing kita, yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu awal, pertengahan, dan akhir hidup kita, yang memimpin dan membawa perjalanan iman kita pada puncak rencana Allah, yaitu kehidupan kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengabdikan diri kita untuk selalu taat dan setia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengekspresikan kasih Tuhan di dalam keluarga, pelayanan, studi, dan pekerjaan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjadi penasehat ajaib kami yang menuntun dan memimpin, mengajar dan membimbing kami. Engkau selalu setia dalam kelemahan-kelemahan kami. Saat ini ya Tuhan, saya sedang bersama dengan sidang jemaat dan semua orang yang mendengarkan, mengundang Engkau menjadi penasehat kami, Tuhan dan juru selamat kami. Haleluya. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Baiklah, mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa kepadamu. Biarlah Engkau akan terus memimpin hidup kami, menuntun hidup kami, mengajar kepada setiap kami, menasihati kepada setiap kami, supaya kami terus belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau terus ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini Bapa, kami berdoa khusus untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan akan menyertai, melindungi bangsa kami dari segala yang jahat. Engkau akan menghalau segala kekacauan. Biarlah Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Biarlah Tuhan akan melindungi bangsa kami dari segala yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan akan melindungi, menyertai, dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan menyertai engkau dan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang serta persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.
hidupku menggenapi